Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi manajemen mengenai memahami kelompok dan tim. Sebelumnya, perkenalkan saya Adela Agustina dengan NIM 2305347 dan rekan saya. Maidola dengan NIM 2305364. Saya Lydia Rahmatul Fadila dengan NIM 23053135. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian kelompok dan tim yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan antar individu, saling berinteraksi, dan memiliki kesamaan seperti tujuan, minat, atau pengalaman. Tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tim memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok, yaitu pertama, memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tim memiliki tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Yang kedua, memiliki struktur dan pembagian peran yang jelas. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Yang ketiga, memiliki keahlian yang saling melengkapi. Anggota tim memiliki keahlian dan pengalaman yang berbeda-beda, yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, memiliki komunikasi dan koordinasi yang efektif. Anggota tim berkomunikasi dan berkoordinasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, memiliki komitmen dan kepercayaan yang tinggi. Anggota tim memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan tim dan saling percaya satu sama lain. Materi kedua itu mengenai pembagian kelompok. Pembagian kelompok diberikan menjadi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal khusus. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi, tetapi itu tidak harus seperti itu pada setiap kasus. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Contohnya yaitu komite atau panitia, unit-unit kerja seperti unit bagian, laboratorium, riset, dan pengembangan, tim manajer, kelompok tukang pembersih, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok informal biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali yang disadari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. Kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat, keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatma. Kepada Fatma Idola, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tahapan pengembangan kelompok. Menurut Tuckman tahun 1965, pengembangan kelompok terjadi dalam 5 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan. Pada tahap ini, anggota kelompok saling mengenal dan mencoba untuk memahami norma dan aturan kelompok. Tahap yang kedua yaitu badai. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai mengalami konflik dan perselisihan. Yang ketiga yaitu tahapan norming. Pada tahapan ini, anggota kelompok mulai mengembangkan norma dan aturan kelompok yang disepakati bersama. Tahap yang keempat, kinerja. Pada tahapan ini, anggota kelompok mulai bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan kelompok. Tahapan kelima yaitu tahapan pencerahan. Pada tahapan ini, anggota kelompok merasa puas dengan pencapaian kelompok dan mulai mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan satu sama lain. Selanjutnya, pengaruh peran dan norma pada perilaku karyawan.
Peran dan norma kelompok karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku karyawan. Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu posisi tertentu. Norma adalah aturan dan standar perilaku yang diterima dalam suatu kelompok. Peran dan norma dapat mempengaruhi perilaku karyawan dalam beberapa cara, yaitu yang memberikan panduan tentang cara berperilaku. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Yang kelima, meningkatkan kinerja. Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Kepada Lydia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen kunci dalam model perilaku kelompok. Model perilaku kelompok adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku individu dan kelompok. Beberapa komponen kunci dalam model perilaku kelompok yaitu individu, kelompok, dan lingkungan. Yang pertama yaitu individu. Setiap individu dalam kelompok memiliki karakteristik dan kepribadian unik. Karakteristik dan kepribadian yang unik ini dapat memengaruhi cara individu berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Yang kedua, kelompok, yaitu kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Struktur kelompok, norma, dan kohesi kelompok dapat memengaruhi perilaku individu dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu lingkungan tempat kelompok beroperasi dapat memengaruhi perilaku individu dalam kelompok. Faktor lingkungan seperti budaya organisasi, norma sosial, dan tekanan waktu dapat memengaruhi cara individu berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan itu ada 4 macam. Yang pertama, lebih banyak informasi dan perspektif. Yang kedua, lebih banyak ide dan solusi kreatif. Yang ketiga, lebih banyak komitmen terhadap keputusan dan lebih banyak rasa memiliki. Kekurangannya yaitu lebih banyak waktu yang dibutuhkan, lebih banyak potensi konflik, lebih banyak tekanan untuk konformitas, dan lebih sulit untuk mencapai konsensus. Sekian materi dari saya kembali. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.